ya udah banner nggak bisa di kita nggak bisa buka lagi bannernya, mau nunggu berapa lama pun nggak bisa. Itu tahun berapa? Strategi atau apa yang digunakan abang dan tim lah tentunya ya, untuk meningkatkan pemahaman agama bagi para pengguna Quora. Salah satu yang terbesar untuk aplikasi pendidikan, terutama yang di bidang Quran. Oke. Nah, kenapa apa sih yang jadi pembedanya ya kan tadi pertanyaannya? Ya teman-teman, kali ini saya ditemani oleh Bang Kamel, atau iya memang Bang Kamel ya namanya ya. Kok panjangnya Ahmad Kamel. Nah, beliau ini adalah salah satu co-founder dari Quora. Gimana kabarnya Bang Kamel? Alhamdulillah sehat. Mutia gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat, dan saya semangat banget nih karena tentunya dengan saya ngobrol dengan Bang Kamel ini akan menambah nih pengetahuan saya untuk Quora dan bagaimana pengembangan Quora, dan tentunya mungkin banyak ya itu kita bahas ya Bang Kamel. Pasti, insyaallah. Mudah-mudahan lah. Bismillah, saya semangat. Oke. Baik, Bang Kamel, boleh ceritain nggak? Daripada kita terlalu mungkin langsung ngebahas Quora-nya nih. Nah, kita gali-gali dulu tentang Bang Kamel lah. Oke, keseharian Bang Kamel selain di Quora ngapain sih? Ya sehari-harinya sih Quora sih, nggak banyak kegiatan lain sih. Quora, kemudian pulang, Quora lagi, pulang, rumah nggak ada. Weekend tetap Quora. Weekend insyaallah Quora. Kita mencari sesuap nasi. Wah, ini benar-benar co-founder yang sangat loyalitas sekali dengan hal yang dikembangkannya ini teman-teman. Masya Allah, keren-keren. Tapi nggak ada gitu gabung ke komunitas atau lain sebagainya? Beberapa ada, jadi saya juga di Pemuda Pelopor. Oke. Apa tuh Bang Pemuda Pelopor? Itu salah satu gerakan dari Kemenpora untuk pemuda-pemuda yang mempelopori sesuatu. Nah, di Pemuda Pelopor saya membawa Quora di tahun 2022. Itu alhamdulillah masuk ke nasional, tapi belum masuk ke 3 besar. Tapi udah bisa dibilang Pemuda Pelopor nasional untuk kategori teknologi. Jadi memang basic awal saya memang di teknologi. Udah dari SMP bahkan, SD bahkan, itu udah mulai kenal teknologi, kenal komputer. Iya, udah mulai minat suka dengan kayak gitu ya. Sudah mulai minat dengan komputer, teknologi. Jadi explore-nya banyak di SD SMP. Explore-nya banyak, trial error-nya banyak. Oke, jadi memang tertarik banget sama teknologi. Itu awal mulanya apakah memang ada komputer atau memang alat-alat yang berkaitan dengan teknologi sehingga dari SD bahkan udah tertarik dengan hal seperti itu? Iya, alhamdulillahnya itu dari kelas 6 SD ya. Itu kalau nggak salah ingat, itu kelas 6 SD itu komputer pertama ada di rumah. Jadi itu komputer yang ya masih tabung gitu. Masih tabung, masih besar gitu lah. Jadi alhamdulillahnya ada rezeki. Itu komputer rusak sebenarnya awalnya. Komputer rusak. Dibetulin, di servis, dimodif lah biar bisa hidup gitu, biar bisa nyala. Alhamdulillahnya ada rezeki pada waktu itu. Alhamdulillah bisa. Nah, mulai dari situlah mulai explore lah teknologi, mulai tertarik di situ. Jadi dari SD itu, SD kelas 6 kalau nggak salah. Jadi dari SD kalau sama teman-teman di sekolah itu udah apa ya? Udah ada di kepala mereka kalau Kamel nih suka teknologi, biasanya nanya mereka gitu. Dari SD SMP itu gitu semua. Berarti bisa dibilang ini Bang, kan teknologi itu ada perangkat lunak sama keras ya? Keras. Ya soalnya saya benar-benar nggak terlalu tahu banget sih Bang sebenarnya sama teknologi. Cuman kalau saya ingat-ingat ya adanya itu ya, yang lunak sama keras. Nah, Abang tuh tertarik awalnya itu dengan yang perangkat kerasnya dulu. Perangkat keras, karena memang kendalanya di situ kan. Kita punya masalah di perangkat keras. Saya nggak bisa ngidupin komputer. Apa nih solusinya? Gua aja ke tempat servis. Ini ganti ini. Dari situlah nanya-nanya. Ini untuk apa? Jadi langsung tuh kenal komputer. Nah, lama-kelamaan. Nah, kan saya teknologi ya. Awalnya memang perangkat keras. Perpindahan saya dari perangkat keras ke perangkat lunak itu dimulai di SMP kelas 2 salah. Maksudnya ketertarikannya dari mana tuh? Munculnya itu kan saya punya komputer. Iya. Saya dulu suka main game. Kalau di SD itu komputer main game. Tapi kan dulu kan ya internet terbatas. Kan. Kita nggak bisa main game yang nggak ada
nggak ada di komputer, cuma ada di komputer. Entah apa jadi trigger, jadi waktu itu saya itu mikir gitu, oh kan sih nggak bisa download game nih, karena nggak ada internet, nggak ada koneksi apalah. Nah, saya mikir gimana caranya biar saya bisa main game tanpa harus download game. Kepikiran lah sampai gimana caranya buat game, gimana caranya nge-produce sebuah game yang bisa buat sendiri, main sendiri, ya apa-apa, yang penting ada aktivitas di situ. Nah, dari situlah mulai ketertarikan saya di software, di buat game awalnya. Jadi kalau dulu itu waktu SMP buat gamenya, saya kalau di game itu ada beberapa role lah. Jadi ada yang desain, ada yang engineering soundnya, ada yang ngebuat storynya. Itu dicoba sendiri. Nah, dari situlah mulai explore masuk ke dunia software lah, bisa dibilang. Oh, berarti udah mulai tertarik tuh dari SMP dan ketertarikan itu muncul dari game itu tadi ya. Nah, karena ada keterbatasan di situ. Poinnya di situ. Jadi ketika ada keterbatasan di situ, disitulah bisa timbul ide-ide yang mungkin nggak kepikiran sama orang lain yang betul. itu. Wah, keren. Jadi awal mula abang memang benar-benar tertarik tuh ya dari game itu tadi. Keren banget sih. Jadi kalau tadi kita udah ini nih mengorek-ngorek lah istilahnya teman-teman ya mengenai mungkin latar belakang Bang Kamel, tapi itu cuma sedikit sih saya rasa. Enggak banyak. Oke. Tapi boleh nggak Bang Kamel diceritain mungkin lebih detail tapi secara singkat ya, mungkin latar belakang Bang Kamel itu sendiri. Jadi ya tadi latar belakang tadi. Jadi saya tapi mungkin dari mulai dari pendidikannya dan lain sebagainya. Oh, pendidikannya. Iya, tentunya. Nah, latar belakang kan pendidikan atau segala macam. Jadi kayaknya kita nggak ada air nih, jadi kita kurang fokus mungkin. Jadi pendidikan saya dari SMK itu udah belajar teknologi di rekayasa perangkat lunak. Di SMK itu pendidikan formal pertama lah yang itu SMK ya. Iya, jadi saya SMK mengenal RPL namanya, rekayasa perangkat lunak. Itu tuh kalau bahasa Inggrisnya kerennya software engineering. Sesuai dengan bidang saya lah. Karena sudah punya ketertarikan di situ. Nah, kemudian dilanjutkan di kuliahnya di teknik elektro. Agak nggak nyambung karena memang di situ salah satu minat juga, karena kan saya juga punya minat di hardware. Jadi ya bisa dibilang di sana juga belajar banyak tentang elektrikal, mengenal bagaimana sebuah kelistrikan itu jalankan di hardware. Tapi kan Bang, dari yang tadi RPL itu, yang harusnya Bang dari SMK perangkat lunak itu tadi, mendalaminya tentunya di SMK. Ya memang sih Abang mungkin tertarik gitu kan dengan yang hardware-nya. Hanya saja kan kenapa Abang nggak fokus aja ke perangkat lunak itu tadi? Karena kalau saya melihat bahwa kalau kita udah misalnya nih, saya udah belajar software di SMK gitu. Saya merasa ketika kita belajar hal yang sama lagi, kita akan ulang lagi di kuliah gitu. Karena ya kurang lebih sebenarnya sama, cuman mungkin beda levelnya, mungkin levelnya agak lebih tinggi, tapi akan banyak hal yang mengulang di situ. Maka saya putuskan untuk ya udah nggak ngambil ke situ lagi, coba cari yang baru, cuma cari yang jurusan yang berbeda lah. Salah satu minat saya juga ada di hardware. Gitu. Itu sih ya mudah-mudahan kedepannya punya rezeki lebih, bisa melanjutkan yang lebih lain lagi, beda lagi, karena saya juga udah mulai tertarik di bisnis. Jadi karena untuk ngebangun Koroa juga banyak hal yang saya pelajari tentang bisnis. Jadi ya kalau ada rezekinya saya mau lanjut juga ke belajar tentang bisnis lah. S2-nya mungkin mudah-mudahan. Jadi ada nggak dari selama kuliah tadi kan Abang tuh ke teknik elektro ya? Ada nggak sih alat yang Abang ciptain dari pengetahuan Abang tersebut? Paling skripsi sih terakhir itu skripsi. Jadi skripsi saya itu buat ini smart speaker dengan Raspberry Pi. Kalau
orang-orang teknis masih tahu Raspberry Pi. Di itu komputer, di komputer itu di speaker itu kita bisa komen dia, kita bisa perintahkan dia untuk memutarkan bacaan Quran. Dan itu langsung merespon. Jadi singkatnya kita minta dia bacakan surah Al-Fatihah pakai suara aja, nggak perlu pencet-pencet tombol atau remote apa-apa. Udah, dia akan bacakan surah Al-Fatihah gitu. Itu skripsi terakhir. Itu ada niat mau dikembangin lebih jauh nggak? Kalau saya pribadi mungkin cukup sampai di skripsi, tapi mungkin dari segi bisnis mungkin bisa ditindaklanjuti lebih bagus sih, karena potensinya juga riset sedikit juga di awal memang besar, karena banyak orang tua yang ya susah mengoperasikan remote. Kalau kita temukan smart speaker itu, betul. Di pasaran itu kan makanya remote, terus ada buku apa ya, buku saktinya lah, ada kode-kodenya untuk mutarkan surah apa, ada kodenya berapa. Nah, itu kan betul. sulit sekali pengoperasiannya. Nah, itu dari awal sih itu. Jadi potensinya besar, tapi secara personal ya kami sih belum ada kepikiran untuk mengembangkan. Oke, berarti memang mungkin karena mau utamakan dulu Qoro'a ya. Benar. Oke, ngomongin soal Qoro'a, boleh ceritain nggak kisah awal nih, kenapa Abang dan teman-teman kepikiran nih untuk mendirikan aplikasi Qoro'a, buat aplikasi Qoro'a? Kalau itu kita mulai tarik sedikit. Sebelum adanya Qoro'a, di latar belakangnya ya. Sebelumnya ada Qoro'a kan kita ini di perusahaan teknologi, IT konsultan. IT konsultan kami dari 2017 mungkin. 2017 itu ngebuatin klien-klien kami itu software, aplikasi, sistem dan lain-lain lah. Sehingga pada satu titik kami berpikir bahwa kalau kami gini-gini aja nih, apa nih manfaat yang nyata yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Karena yang kami buatin sistem aplikasi untuk pemerintah atau sistem aplikasi untuk perusahaan swasta gitu. Tapi impact langsung yang kami berikan dari perusahaan itu ke masyarakat nggak ada. Kita hanya memberikan ini untuk ke swasta, aplikasi untuk startup baru gitu. Tapi kita nggak langsung berimpact sama masyarakat. Nggak terjun langsung gitu ya. Maka dari itulah kami mulai coba mencari pada waktu itu apa kira-kira aplikasi yang bisa kami kembangkan. Nah, dari situlah kami berpikir, awalnya Qoro'a ini kan aplikasi Quran digital. Jadi kan kami mikir, ya udah kita buat aplikasi Al-Quran digital, mudah-mudahan ada yang baca. Karena kan kita ngelihat beberapa tahun kebelakang kan teknologi seluler apa sih bahasa ininya ya? Teknologi apa? Smartphone. Nah, smartphone itu kan udah lumayan pesat gitu. Bahkan terakhir saya lihat di online shop itu ada yang harganya cuma 600.000 udah dapat. Iya betul. Ya udah bagus lah speknya. Speknya bagus. Saya tuh dulu pernah bang beli HP harga 600-an. Itu mereknya kayak merek gak terkenal. Kita nyebutnya tuh merek Cina. Tapi tuh nge-lag, lambat, banyak bugnya lah mungkin secara spesifikasi ya. Nah tapi kalau yang sekarang ini yang baru harga segituan 600-an itu tuh udah dapat yang bagus. Nah kita ngeliat itu di 2018 kita ngeliat itu bahwa ini akan ada perkembangan yang lumayan di situ. Baiklah kita buat kembangkan ya udah Quran digital aja biar berimpact masyarakat yang nantinya akan punya HP, punya handphone, mau baca Quran di luar lagi nggak megang Quran, ya bisa buka Qoro'a aja. Awalnya nah itu awalnya tuh Quran digital aja sebenarnya Qoro'a ya. Iya, awalnya Quran digital, mulai bertambah fitur ya kita posisikan sebagai aplikasi pendamping ibadah pada waktu itu. Di dalamnya ada Quran, ada jadwal sholat, ada artikel-artikel Islami, mana itu harapannya ya bisa bermanfaat lah, menjadi pendamping ibadah lah pada waktu itu. Oke, berarti memang awalnya ya biar ada impact langsung aja ya dengan masyarakat, niat awalnya seperti itu. Wih keren banget sih. Tapi
selain daripada itulah, itu kan tadi tujuan awal ya, kisah awal dirikan aplikasi Qoro'a, itu niatnya seperti itu abang dan teman-teman. Nah, tapi untuk tujuan ataupun bisa dibilang mungkin visi dan misi Qoro'a itu sendiri apa? Ya, yang paling besar yaitu adalah berimpact pada masyarakat. Itu salah satu lah, bisa dibilang kan salah satu misi kita di Qoro'a, memberikan impact langsung ke masyarakat. Kenapa? Karena yang kita lihat di dunia startup ini salah satu parameter, mungkin bahasa mudahnya Pak, salah satu parameter yang sangat dipertimbangkan adalah impact. Kenapa? Karena impact itu yang akan langsung berdampak pada masyarakat. Ketika kita ngomongin tentang keuangan, kemudian sisi-sisi ekonomis dari suatu startup, yaitu hanya menjadi angka-angka ketika tidak ada impact. Hanya menjadi angka di atas kertas ketika nggak ada impact. Nah, itu startup itu bisa dalam tanda kutip dirasakan ketika ada impact pada masyarakat. Berarti jadi bukan hanya sebuah bisnis yang dijalankan, kemudian ada valuasi angka-angka yang di atas kertas itu, tapi nggak ada impact, itu akan sangat disayangkan lah. Itu sih. Jadi ya itu menjadi salah satu visi besar kita, berimpact kepada masyarakat, yang mana kita tahu, seperti yang kita tahu memang di masyarakat Indonesia Muslimnya itu dari hasil riset 2018 dari Institut Ilmu Quran itu kalau nggak salah, itu 65% masyarakat Indonesia itu tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran dengan sesuai dengan kaidah Quran. Nah, itu kan sangat disayangkan. Nah, itulah salah satu trigger awal juga kita. Kenapa kita mau berimpact kepada hal keagamaan juga ya. Kepada hal yang khususnya pada baca Quran, baca tulis Quran. Itu sih salah satu visi kita itu. Lebih jelasnya seperti itu ya Bang ya. Jadi nggak cuman kita mau buat startup nih, kita mau buat aplikasi. Kita nyari pendanaan, nyari investor, tapi impact nyatanya kepada masyarakat nggak ada. Nah, itu kan sangat disayangkan itu. Itu sih. Wow, keren banget sih. Terus dari pembuatan konten-konten di materi Qoro'a dan sebagainya, mungkin kalau tadi abang ceritain kalau Qoro'a itu awal mulanya sebelum menjadi yang sekarang ya, seperti ya kita tahu lah aplikasi Qoro'anya sebagai orang awam. Nah, untuk konten-konten yang ada di sana di dalam aplikasi Qoro'a itu sendiri, ada nggak sih melibatkan atau ada kolaborasi dengan komunitas kah atau ahli dalam bidang tersebut? Kalau kolaborasi kita dari awal, dari 2020 ya, 2020 itu sangat terbuka kepada kolaborasi. Jadi awalnya juga kita sempat bekerja berkolaborasi sama Munzalan. Kemudian ada namanya Pondok Digital juga, kita sempat kolaborasi. Banyak lah. Bahkan kita juga masih sekarang berkolaborasi sama beberapa artis ibu kota. Jadi salah satu fitur di Qoro'a itu kan ada reminder azan lah. Di situ tuh ada beberapa public figure ibu kota yang suaranya itu dipakai untuk azan gitu. Masya Allah. Nah, itu salah satu kolaborasi kita juga yang memungkinkan user itu, pengguna bisa pakai azan dari salah satu public figure itu. Masya Allah. Itu salah satu contoh kita terbuka sekali kolaborasi. Masya Allah. Terutama pada 2020 itu. Sampai melibatkan artis ibu kota ya Bang ya? Ya, alhamdulillah. Dan itu alhamdulillahnya bukan hanya kita yang tergerak untuk kolaborasi, tapi merekanya juga gitu. Bukan hanya kita yang ngajak, yuk ikut ikut kolaborasi sama kita, tapi mereka yang juga ingin berkolaborasi sama Qoro'a, memberikan impact yang sama visi dari Qoro'a. Wah, keren. Tapi soalnya di Qoro'a saya download Qoro'a itu ya pakai azan yang Mekah. Saya baru tahu kalau ada yang itu, karena kan
Mungkin karena sistem kali ya, karena saya nggak ada kotak-atik ya. Mungkin karena sistem, jadi tuh azan Mekah itu kalau nggak salah. Jadi saya nggak tahu. Bisa disetting itu. Oke, itu Koplo itu ada siapa aja bang yang tergabung? Ada beberapa, ada yang saya ingat ada Cuping Topan, ada Ivan Gopinda. Oh, Ivan Gopinda juga ada. Ya, ada beberapa lah. Saya juga ada. Saya juga agak lupa sih ada beberapa. Oke, karena wajar sih dari tahun 2020 kan kerjasama itu dimulai. Oke, keren. Kalau saya biasa pakai yang Cuping Topan gitu. Enak lah. Iya. Tapi semuanya enak sih tentunya. Cuman kan kita punya selera ya. Preferensi. Betul. Oke, terus untuk Koroa itu sendiri bang, apa nih? Oh, ini pertanyaannya mungkin agak gimana gitu. Fitur unggulan dari Koroa yang membedakan aplikasi Koroa dengan aplikasi sejenisnya. Karena kalau kita singgung mengenai aplikasi Quran, banyak banget kan di App Store ataupun Play Store. Tapi apa nih fitur unggulannya yang dapat membedakan aplikasi Koroa dengan aplikasi sejenis? Kalau dibilang aplikasi sejenis sebenarnya posisinya Koroa memposisikan diri sebagai aplikasi edukasi sebenarnya. Di aplikasi pembelajaran. Nah, kalau untuk aplikasi pembelajaran Koroa kalau nggak bisa dibilang satu-satunya, tapi salah satu yang terbesar untuk aplikasi pendidikan, terutama yang di bidang Quran. Nah, kenapa? Apa sih yang jadi pembedanya ya kan tadi pertanyaannya? Kalau dibilang pembedanya, kita punya satu fitur unggulan gitu. Satu bundle fitur lah. Jadi fitur utama kita, aplikasi utama kita itu kan pembelajaran Al-Quran. Edukasi Al-Quran. Nah, di dalam edukasi itulah yang banyak sekali banyak sekali benefit lah, bisa dibilang benefit yang mana terkhususkan pada pembelajaran Al-Quran gitu. Ya, salah satunya adalah materi pembelajaran gitu. Kita punya lebih dari 120 materi pembelajaran. Kemudian ada murojaah juga. Murojaah itu salah satu fitur unggulan kita. Jadi fitur untuk memurojaah, mengulangi bacaan Quran, yang mana di situ kita hadirkan teknologi. Kita dampingkan dengan teknologi artificial intelligence. Jadi teman-teman yang masih malu, masih sukar untuk ketemu langsung sama ustadz karena masih belum pede, itu bisa pakai salah satu fiturnya murojaah untuk mengulang bacaan yang akan dikoreksi langsung sama real time-nya artificial intelligence AI. Kita kembangin, kita lengkapin itu untuk memudahkan lah. Harapannya tuh memudahkan untuk mengulang-ulang lagi, memurojaah lagi bacaan-bacaan Quran yang sudah pernah kita pelajari gitu. Berarti bukan hanya sekedar, kan sebelumnya saya juga udah podcast sama Kavi kan. Jadi yang product manager dari Koroa. Jadi mungkin ya pasti teman-teman yang udah nonton itu udah tahu lah spill dikit-dikit lah mengenai aplikasi Koroa. Jadi memang dikhususkan untuk pembelajaran Quran. Nah, itulah fitur unggulan yang bisa dibilang pembeda ya dari aplikasi jenis. Tapi ya gimana pun Koroa tidak memposisikan dengan aplikasi jenis yang mungkin saya maksud. Tapi karena Koroa itu lebih ke edukasi ataupun pendidikan ya tentunya. Benar. Kita memposisikan diri sebagai aplikasi pendidikan, walaupun di dalamnya terdapat beberapa fitur pendamping ibadah yang enggak lepas dari Quran. Ada sekitar mungkin lebih dari 20 dari Quran, jadwal sholat sampai ke asbabun nuzul Quran itu juga ada. Lengkap juga ya bang ya? Ya, karena kita mulainya itu dari aplikasi pendamping ibadah. Jadi beberapa fitur itu sudah memang kita kembangkan sejak sebelum kita switch. Jadi ada fase Koroa itu switch dari aplikasi pendamping ibadah ke aplikasi edukasi. Ya, kita bisa kalau bahasa keren startupnya itu mungkin piloting lah. Ngerubah haluan yang awalnya kita udah fokus sama pendamping ibadah, gimana mendampingi ibadah umat Islam di Indonesia. Kita berganti haluan ke pembelajaran Al-Quran. Keren. Tapi ada nggak sih bang kayak strategi atau apa yang digunakan abang dan tim lah tentunya ya untuk
meningkatkan pemahaman agama bagi para pengguna Quran? Kalau itu banyak sih, banyak hal yang kita coba lah. Iya. Kita nggak bisa bilang langsung berimpact, tapi banyak hal yang kita coba. Mulai dari aplikasinya sendiri gitu. Jadi di aplikasi kita juga udah ngedukasi gimana adab kita terhadap Quran, gimana pengetahuan kita terhadap Quran, gimana tentang wajibnya kita untuk belajar Al-Quran, belajar baca Al-Quran gitu. Jadi ada beberapa hal lah. Selain itu juga ada di sosial media kita juga mengajarkan hal yang sama gitu, dengan fokus yang sama tentang Quran. Gitu. Harapannya ya siapapun yang terimpact sama konten-konten dari Quran itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Keren. Dalam proses pengembangan aplikasi Quran itu sendiri, Bang, apa sih tantangan utama yang dihadapi oleh Abang dan teman-teman? Ya, kalau tantangan sih banyak sekali tantangan yang mungkin jadi apa ya? Jadi trigger kita juga untuk belajar lebih jauh lagi, belajar lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau yang saya ingat itu terakhir itu kita sempat aplikasinya itu selama 1 bulan nggak ada di Play Store. Kok bisa? Nah, jadi aplikasi kita itu kan di Play Store. Nah, kebetulan ada beberapa konten yang bisa dibilang mirip dengan beberapa aplikasi lainnya. Sehingga pada waktu itu kita sempat di banned. Ya, bisa bahasa gampangnya di banned lah. Di ban dari aplikasi dari Play Store selama sebenarnya permanen. Nah, ini ceritanya gini. Jadi gimana tuh? banned itu, jadi kalau di Play Store itu ada beberapa jenis banned. Jadi saya juga lupa, ada temporary, ada yang sementara sifatnya, ada yang memang di suspend, ya udah nggak bisa listing lagi gitu, nggak bisa diklaim lagi. Ada 3 jenis itu ya? Nah, ada beberapa jenis lah, saya juga lupa. Nah, kita ini di posisi yang terakhir nih, yang ya udah banned, nggak bisa kita nggak bisa buka lagi bannednya, mau nunggu berapa lama pun nggak bisa. Itu tahun berapa? Itu di akhir 2021 apa 2022 gitu. Saya lupa tahunnya. Sekitar 2001 atau 2002 ya? Sekitar 2022 ya? 2022. Nah, Oke. jadi banned, kita nggak ada di Play Store selama 1 bulan. Jadi nggak ada tuh user baru kita. Jadi yang ada cuman pengguna-pengguna lama yang udah terlanjur install. Oh, yang masih install tuh tetap ada aplikasinya? Yang masih install tetap ada. Oh, saya kira terhapus juga otomatis. Itu enggak. Tapi kalau lama-lama dibiarkan kan nggak ada orang baru yang terimpact sama aplikasi Quran. Nah, itu selama sebulan ceritanya yaitu ada konten yang dikatakan mirip gitu ke aplikasi Quran, akhirnya di ban gitu. Kita dalam tanda kutip nggak terima dong kok aplikasi kita dibilang niru aplikasi lain atau ngambil konten dari aplikasi lain. Kita ajukan banding sampai ke DMCA di Amerika Serikat. Alhamdulillahnya setelah beberapa kali komunikasi, alhamdulillah aplikasi kita bisa balik lagi gitu. Yang awalnya statusnya itu ya udah itu nggak bisa balik lagi karena dihapus permanen gitu. Karena memang terbukti kita nggak melakukan hal itu gitu. Tapi kok bisa Bang tiba-tiba dilaporkan sama oknum tersebut mengatakan bahwa kita meniru dan di ACC dengan pihak Play Store-nya itu gimana sih? Nah, itu saya juga nggak terlalu ambil pusing sebenarnya. Ya kita ambil hikmahnya saja. Jadi dari situlah kita mungkin lebih belajar untuk bisa lebih berhati-hati lagi. Jadi mungkin ada beberapa konten yang agak mirip, kita harus bisa jaga itulah untuk kedepannya biar bisa lebih baik lagi. Dan di satu sisi juga dari pihak kita juga udah komunikasi sama pihak yang dan dalam tanda kutip melapor dan juga ya sudah clear juga. Jadi udah alhamdulillah ada banyak hikmah lain kita bisa ambil gitu.
Bahkan after dari Bennett dan itu ceritanya juga menjadi hal yang salah satu hikmah dari itu gitu. Itu sih. Wow, saya baru tahu kalau ternyata aplikasi Quora itu pernah sampai di banned oleh Play Store dan itu terjadi ya karena ada yang melaporkan hal tersebut. Iya sih. Itu benar-benar tantangan banget sih Bang dalam mendirikan sebuah aplikasi ya. Iya, itu itu mungkin salah satunya yang terbesar. Banyak hal lah. Tapi masih banyak hal itu tentunya pasti daripada itu. Wow. Saya langsung ngerasa gimana gitu. Mungkin karena mental saya lemah ya teman-teman. Jadi tuh saya ngerasa kayak, wah cobaan banget sih. Karena sampai tadi harus diskusi lagi ya sama pihak dari Play Store itu sendiri. Beberapa kali lah diskusi komunikasi. Tapi kok App Store aman? App Store aman. Ya karena kita nggak dilaporin di App Store mungkin. Nggak tahu juga. Waduh. Wah menarik nih teman-teman. Jadi memang dalam kita untuk menggapai sebuah kesuksesan ataupun mencapai suatu tujuan kita tentunya pasti akan ada cobaan ya Bang. Iya, betul. Iya, tapi tinggal gimana lagi kita menghadapi cobaan tersebut ya. Oke, keren sih. Terus dari Quora, ini kan Quora tuh berdiri dari tahun 2018 ya? 2018 itu kita mulai. Nah, itu kita mulai yang tadi Quran digital dan lain sebagainya sampai sekarang dan insya Allah semoga sampai seterusnya dan tidak ada lagi kasus-kasus Bennett ya. Ada nggak sih kayak dampak positif lah yang terlihat atau terukur sejauh ini dari masyarakat? Alhamdulillah sih kalau untuk dampak positif kita udah udah punya lebih dari 1,6 juta mungkin sekarang. 1,6 juta pengguna di seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia. Jadi baru saja kemarin kita launching untuk bahasa Malaysia dan juga Inggris untuk global gitu. Harapan juga bisa berimpact pada masyarakat di Malaysia, di seluruh dunia. Ya, itu sih. Jadi yang bisa saya bicarakan sih itu. Jadi ada 1,6 juta yang harapan kami bisa jadi terimpact lah, merasakan dampak dari manfaat dari aplikasi Quora. Sekecil apapun manfaatnya, sekecil apapun yang dirasakan, ya harapan kami itu bisa berdampak positif untuk mereka gitu. Wow, keren. Terus ada nggak sih kayak dalam aplikasi Quora itu sendiri kayak mencakup entah mengenai tradisi mungkin? Tradisi. Iya, entah ada di dalam membuat aplikasi Quora ini mungkin ada menyelipkan entah sebuah tradisi ataupun perspektif yang ya bisa dibilang ya dengan adanya hal tersebut membantu orang-orang untuk lebih mudah dalam penggunaan aplikasi Quora. Kalau tradisi, saya nggak paham sama kata tradisi. Jadi ada di kepala saya tradisi apa ya, tradisi budaya kah atau apa kan? Iya. Mungkin apa lebih ya? Ke culture ya mungkin ya. Iya. Budaya. Apa ya yang kita berikan lah kepada customer kita. Jadi Quora itu menargetkan memang anak muda. Jadi, kita punya target itu memang user-user yang orang-orang yang masih muda, punya keterbatasan waktu, pertama punya dalam tanda kutip itu rasa malu untuk ketemu langsung dengan guru atau ustadz. Jadi kita punya kultur pengguna itu ngarahnya ke situ karena muda yang memang perubahannya cepat gitu. Nah itu kita juga selama ini terus mengimbangi perubahan dan teknologi ke depan. Jadi mulai dari AI kita kembangkan sampai ke gimana caranya membuat pembelajaran yang efektif. Itu kultur itulah yang kita coba sampaikan melalui aplikasi yang harapannya bisa dirasakan lebih dekat dengan target dari customer kita, target dari pengguna Quora ini. Gitu sih. Baik, di Quora itu ada nggak sih kayak mungkin tempat untuk
tempat untuk gimana ya bahasanya? Tentunya di setiap aplikasi itu kan ada review. Nah, ada review dan lain sebagainya. Nah, dari review-review tersebut kan pasti ada saran, ada kritik dari pengguna. Nah, gimana tuh dari tim Quora itu sendiri mengelola hal-hal tersebut untuk perbaikan? Iya, secara umum kita udah punya SOP-nya lah. Kita udah punya SOP standar yang kita pakai, mulai dari review itu kita terima, sampai review itu menjadi masukan yang akan kita improve di update berikutnya gitu. Jadi secara umum itu kita hampir bisa dikatakan kita terima semua masukan, kita terima semua input dari mulai sosial media sampai ke reviewnya Play Store, App Store gitu, kita terima. Dan juga hampir setiap review dan masukan itu biasanya udah masuk ke kita akan evaluasi lagi. Oh ini masukannya atau kritiknya benaran sesuatu yang bisa diimprove atau memang sekedar ya udah mungkin ada beberapa user yang ngalami tapi nggak di tempat lain gitu. Nah itu kita udah ada mekanismenya dan udah ada tim-timnya yang langsung akan ngeriset itu. Jadi setiap feedback, setiap masukan itu langsung diriset sehingga kita punya data yang kita gunakan untuk ambil keputusan gitu. Ada data dari review customer, ternyata 10 dari 100 customer punya keluhan di fitur A misalnya. Nah, kita evaluasi. Fitur A nih kenapa kok bisa ada 10 orang yang nggak suka sama fitur A nih. Kita lihat. Setelah dievaluasi di riset lah. Riset ternyata ini 10 orangnya kita bisa improve. Ini caranya gini. Ya, kita bisa ambil keputusan by data. Di situ poinnya. Masukan-masukan itu jadi salah satu parameter kami lah, parameter kita untuk improve ke depannya. Berarti nggak cuma riset-riset secara tim to tim ya, tapi juga saran dan kritik dari pengguna sangat penting untuk improvisasi ya. Pasti. Ada nggak sih Bang mungkin tantangan atau peluang deh untuk kedepannya di aplikasi Quora? Harapannya bakalan seperti apa? Kok dari abang sendiri lah sebagai salah satu co-founder. Iya, tantangan kedepannya apa dan peluang kedepannya apa untuk masa depan aplikasi Quora dari kacamata co-founder? Tantangan kedepannya pasti banyak. Pasti saya lihat bahwa tantangan ke depan dengan di era yang sekarang ini akan begitu besar, tapi peluangnya juga tidak kalah besar karena tidak bisa kita tutup mata lagi tentang dunia teknologi ini. Kedepannya pasti akan berkembang begitu pesat. Ya kita harus menjadikan itu sebagai drive kita, sebagai kendaraan kita untuk salah satu cara kita untuk berimpact kepada masyarakat. Kita punya fokus kepada pembelajaran Quran. Bagaimana kita gunakan drive itu, kendaraan teknologi tadi untuk berimpact kepada pembelajaran Al-Quran gitu. Terus itu tantangan pasti ada, peluang pasti tidak kalah besar dari tantangan yang sudah tidak ada. Pasti tantangan ada, peluang pun pasti ada ya tentunya. Betul. Keren. Terus di aplikasi Quora terakhir kali apa yang di-upgrade? Mungkin baru-baru ini. Terakhir kali itu kita ada campaign tahun baru 2024. Kita punya campaign yang namanya saya lupa. Jadi ini salah satu merchandise dari campaign itu. Di tempat 2024. Wah, keren banget tuh bajunya. Jadi kenapa ada campaign, kita udah mulai drive Quora itu agak kita ganti. Jadi yang awalnya kita bisa dibilang research itu by team. Jadi kita mulai ngeresearch
ya udah kita riset di tim internal dan lain-lain, baru setelah itu kita hadirkan ke customer, Iya. bisa ke publik lah. Nah, kita coba ubah arahnya, kita coba balik, kita coba ngeriset, ya udah kita coba cari masukan di potensi customer kita, Iya. potensi user kita, terus itu kita balik ke nge-develop apa yang mereka inginkan, Oke. develop apa yang mereka butuhkan gitu. Iya. Nah, di 2024 ini kita buat campaign yang ngaji makin asik kalau nggak salah. Mungkin nanti bisa dikoreksi kalau salah. Jadi ngaji makin asik, kita punya campaign selain dari belajar Al-Quran, kita juga punya campaign yang include dengan kaos ini. Dengan kaos ini yang mana harapannya makin semangat lagi. Dengan kaos ini kita ingat, kita harus belajar Al-Quran lagi nih, kita kembali lagi memperbaiki bacaan Quran nih. Udah lama nih nggak buka Quran nih misalnya. Nah, itu harapannya bisa dengan merchandise yang kita hadirkan dalam pembelajaran Al-Quran tadi, harapannya bisa menjadi reminder kita. Ngelihat kaosnya Qoro'a ini misalnya Tobat 2024, kita ingat nih, aduh kapan nih kemarin aku nggak baca Quran lagi nih, kapan terakhir nih baca Quran nih ya gitu. Jadi itu jadi driven untuk reminder, bisa dibilang reminder lah. Jadi reminder untuk kembali ingat baca Quran, kembali ingat untuk belajar Al-Quran, kembali ingat untuk memperbaiki bacaan Quran. Oke, jadi dari aplikasi Qoro'a yang untuk membantu untuk belajar Quran, ini juga dibantu dengan adanya campaign baru, yaitu hadirnya merchandise untuk sebagai reminder tentunya. Tentunya pakai sebagai reminder lah. Oke. Oh iya, untuk dari Bang Kamil sendiri nih ya, ada nggak mungkin pesan nih untuk para pendengar kita tentunya? Oke, pendengar kita tentunya ya, yang mungkin dia sudah punya minat nih untuk menggali minatnya di perangkat lunak seperti itu. Dan kemungkinan bisa jadi mereka memiliki potensi untuk entah membuat sebuah terobosan inovasi baru mungkin. Ada nggak kira-kira saran dari Bang Kamil atau tips and triknya lah seperti itu? Ya konsisten aja sih sebenarnya. Jadi konsisten apa yang dikerjakan sekarang. Jadi jangan mudah berhenti dengan apa yang sedang diminati sekarang. Saya juga berproses bukan hanya 1-2 tahun. Jadi kalau dirunut dari SD bahkan itu enggak, ya karena jadi hobi, jadi nggak berhenti depan komputer gitu. Nah, sama juga dengan teman-teman nanti di luar sana yang mungkin punya minat yang sama terhadap satu hal, ya udah, yang penting konsisten aja terhadap hal tersebut, sehingga dari hal tersebut menjadikan teman-teman itu sebagai ahli di bidang itu. Oke, berarti harus konsisten dan juga terus mengeksplor lebih dalam tentang minat itu. Oke, wah. Jadi itu buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan dunia perangkat lunak dan mungkin kedepannya pengen buat terobosan baru. Nah, kalian bisa gunakan mungkin cara ini sebagai penyemangat teman-teman untuk terus konsisten dan terus belajar. Oke, mungkin ini yang terakhir. Nah, terakhir. Kalau tadi saran ya, atau tips and trick lah untuk teman-teman yang tertarik dengan perangkat lunak. Nah, ini mungkin bisa dibilang pesan. Pesan atau nasihat lah yang mungkin ingin Bang Kamil sampaikan kepada pengguna Qoro'a, dan juga mungkin bisa dibilang ada juga pendidik yang menggunakan aplikasi Qoro'a untuk bahan ajarnya. Ya, untuk pengguna Qoro'a, untuk mungkin tadi pendidik yang menggunakan aplikasi Qoro'a untuk mengajar. Terima kasih atas supportnya, dukungannya, masukan-masukannya, kritik dan sarannya. Terima kasih. Tanpa kalian kita nggak jadi apa-apa. Jadi kami hadir, kami bangkit, kami berjalan karena adanya customer, karena adanya para pengguna yang terus support, terus memberikan masukan tak henti-hentinya untuk kami. Jadi semoga teman-teman pengguna terus menjadi
agen-agen Qur'an untuk terus memberi masukan kepada kami untuk Qur'an yang lebih baik ke depannya. Oke, Masya Allah. Bang Kamel, jazakallah khairan atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih sudah menerima undangan ini. Iya. Semoga teman-teman dan para pendengar yang dengar podcast ini itu bisa memberikan pencerahan lah tentunya dan memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.